Shalom, Sobat STI. Bersyukur pada Tuhan ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menapaki hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama menjalani segala aktivitas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, mari kita sama-sama membaca, merenungkan dan menggumuli firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi tuntunan kita di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yunus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa tidak adil. Kita merasa tidak adil. Kenapa ya? Orang jahat itu kok diberkati Tuhan? Kenapa ya? Dia itu berdosa, sudah jelas dia itu melakukan kesalahan. Tetapi kenapa? Dibuat sukses pelayanannya, kenapa hidupnya diberkati Tuhan? Dan kita merasa Allah tidak adil, Allah tidak menunjukkan ketidakadilan kepada kita. Seringkali itu yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Yunus, dalam kitab Yunus setidaknya kurang lebih menjelaskan yang demikian. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga, Yunus nampaknya diberikan kesempatan yang kedua. Karena panggilan pertama di dalam Yunus pasal yang pertama, Yunus meninggalkan, disuruh ke Niniwe tetapi dia pergi ke Tarsis. Lah kemudian di dalam pasal yang ketiga, Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Kemudian Yunus pergi dan dia berkhotbah dengan khotbah yang paling singkat. Khotbahnya adalah dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikkan. Khotbah yang paling pendek nampaknya. Tetapi saudara tahu, di dalam khotbah yang paling pendek tersebut, mereka percaya, mereka bertobat, mereka berbalik daripada kesalahannya itu. Sehingga dalam pasal yang ketiga dijelaskan bagaimana pertobatan, bagaimana orang-orang Niniwe itu mereka bertobat. Tetapi tidak sampai di situ saudara. Kalau kita lihat di dalam pasal yang keempat, seharusnya pertobatan yang terjadi atas Niniwe harusnya itu disyukuri. Sejarah mencatat pertobatan di dalam Niniwe adalah pertobatan terbesar dalam sejarah. Lah, harusnya bersyukur, harusnya disyukuri orang-orang bertobat. Tetapi tidak demikian dengan seorang pengkhotbah besar yang namanya Yunus. Yunus tidak bersyukur. Yunus tidak mensyukuri apa yang terjadi itu. Harusnya semua orang mensyukuri. Terkhususnya Yunus, karena Yunus yang dipakai Tuhan untuk alat itu. Tetapi nampaknya bukan. Tetapi apa responnya? Kalau saudara lihat dalam pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dia marah kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan kepada Tuhan, kiranya engkau mencabut nyawaku. Lah ini satu masalah. Kenapa Yunus marah kepada Tuhan? Kenapa Yunus hatinya kesal melihat pertobatan orang-orang Niniwe itu? Kalau kita melihat secara cermat di dalam pasal yang ketiga, pasal yang keempat, kita akan melihat di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku tak dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak ditangkapnya. Lah mengapa Yunus marah? Mengapa Yunus kesal? Kalau kita melihat teks dalam pasal 4, karena ia ingin Niniwe dihancurkan. Pemahaman Yunus adalah orang yang jahat itu layak dihukum. Selesai. Tidak ada yang lain. Orang yang salah dihukum. Tidak ada ampun. Itu pemahaman daripada Yunus. Lah kemudian kenapa? Kenapa Yunus marah? Karena apa yang dinubuatkan di dalam Yunus pasal yang ketiga tempat tidak terjadi. Bahwasanya Niniwe akan ditunggang balikkan. Ternyata tidak terjadi itu. Dan ternyata Niniwe diampuni dosanya. Lah kemudian muncul pasal yang keempat, ayat yang 4 dalam pasal 4.
Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lah, pertanyaan layakkah engkau marah ini seperti pertanyaan retoris yang disampaikan Tuhan kepada Yunus ketika dia marah. Lah, ini sebenarnya mau menunjukkan, Allah sebenarnya mengatakan, Yunus, sebenarnya siapa yang benar? Si pencipta atau si ciptaan? Yang benar dalam hal ini sebenarnya siapa? Allah yang Maha Tahu atau Nabi yang marah? Seperti itu yang dikatakan. Ketika ini terjadi, siapa yang benar, Yunus? Saya atau kamu? Lah, Allah seperti menunjukkan kasih setianya kepada Yunus. Kalau saudara melihat kitab Yunus, tema utama dari kitab Yunus adalah kasih setia kepada segala bangsa. Nah, saudara, kalau saudara mencermati, kemudian kalau kita merenungkan dalam pasal 4, kenapa sebenarnya apa yang menjadikan Yunus itu marah, menganggap apa yang terjadi kepada orang Niniwe itu sebagai bentuk ketidakadilan? Mengapa terjadi? Jawabannya adalah karena Yunus melupakan anugerah Tuhan. Yunus melupakan anugerah Tuhan. Dia merasa orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang salah itu layak dihukum. Tidak ada pengampunan lagi. Lah, saudara, perhatikan. Kalau dikatakan ini kasih setia, coba bayangkan. Dari pasal yang pertama, ketika orang-orang yang di dalam kapal itu, mereka menyebut Allah-Allah mereka, yang notabene mereka disebut orang kafir. Mereka menyebut Allah-Allah mereka berdoa. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus tidur. Ketika mereka berseru kepada Allah, tolong saya. Apakah di dalam kapal itu Yunus ada minta maaf, permohonan ampun? Tidak ada. Bayangkan dalam hal ini, siapa yang sebenarnya tidak tahu diri? Yunus. Artinya dia bisa sampai titik itu sebenarnya adalah anugerah Allah. Sebenarnya ada kasih setia Allah. Jika Tuhan selalu menghukum orang yang jahat, harusnya Yunus orang yang pertama dihukum, bukan? Tetapi kenapa dia sekarang menanyakan? Bayangkan, orang yang baru saja menerima kasih karunia, dan sekarang dia mempertanyakan kasih karunia itu kepada Tuhan. Saudara, sobat STI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penduduk Niniwe jelas lebih baik daripada Yunus kalau dilihat. Penduduk Niniwe, mereka berdoa, mengakui dosa, mereka berpuasa. Yunus tidak ada. Tetapi Allah menyatakan kasih setia kepada Yunus. Lah, kalau Tuhan menyatakan kasih setia kepada Yunus, harusnya Tuhan juga menyatakan kasih setia kepada orang Niniwe itu. Saudara, apa implikasinya bagi kita semua? Seringkali kita membandingkan. Sikap yang membandingkan adalah sesuatu yang biasa. Apalagi pembandingnya adalah orang yang tidak baik dari kita. Kita merasa orang itu layak dimurkai. Orang itu layak dihukum. Wah, dia itu salah. Dia itu tidak layak dia. Itu yang menjadi pemikiran kita. Dalam kaitannya dengan teman kerja mungkin. Teman pelayanan yang mungkin melakukan kesalahan dan nampaknya hidupnya diberkati Tuhan. Atau mungkin kita dipertontonkan dengan ketidakadilan di mana-mana. Tetapi coba kita melihat diri kita. Perlu diingat, kita pun sebenarnya tidak layak. Kita sebenarnya tidak layak. Namun kasih setia Allah yang melayakkan kita sampai sekarang ini. Oleh sebab itu jangan pernah melupakan anugerah Allah. Kalau kita sampai sekarang ini, itu anugerah Allah. Jadi kalau kita melihat orang lain ketika kita dipertontonkan dengan ketidakadilan, kita dipertontonkan dengan kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita mengatakan, "Oh Tuhan, saya mau meninggalkan ini semua pelayanan." Bayangkan, saudara adalah pribadi yang sebenarnya tidak layak menerima itu semua. Tetapi kalau saudara ada sampai sekarang ini, itu adalah kasih setia Allah. Apakah kehidupan kita sudah mencerminkan sifat Allah? Apakah kasih kita terbatas kepada orang-orang yang baik? Dan kita tidak mau mengasihi orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita berhenti untuk membandingkan pada orang lain. Mungkin orang lain, kenapa orang lain lebih baik daripada kita? Padahal dia jahat. Itu saya pikir
Itu salah. Jangan membandingkan. Perlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Oh, saya tidak akan mengampuni dia. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengampuni dia. Pokoknya tidak akan, karena dia sudah menyakiti hati saya. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Saya tidak akan memaafkan dia. Tuhan lebih dulu memaafkan Anda. Artinya tidak ada alasan bagi kita. Ketika masalah mungkin terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam kampus kita, dalam gereja kita, masalah yang berat mungkin. Orang-orang yang mungkin ada orang-orang yang mungkin mengintimidasi kita, orang-orang yang mungkin membuat kita marah, orang-orang yang membuat kita tidak maju, ketidakadilan dipertontonkan. Dan kita merasa, ini tidak adil ini. Saya mau menyerah saja. Dan kita mengatakan, dan Tuhan bertanya pada kita, layakkah engkau marah? Pertanyaan kita, layakkah kita marah? Coba kita lihat, anugerah Tuhan. Kita sampai detik hari ini itu anugerah. Coba kita bersyukur, kita melihat, oh ini karya Tuhan. Saya bisa kuliah, kita bersyukur. Kita bisa bekerja, ada pekerjaan. Di mana banyak orang mungkin tidak dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan. Kita bersyukur pelayanan. Kalau kita menyadari itu, kebersyukuran itu, maka kita akan berhenti marah. Dan kita tahu, kita ada karena anugerah Allah. Sobat ST yang terkasih, mari kita awali hari ini dengan berpegang bahwasanya kasih setia Tuhan, kita sudah menerima kasih setia daripada Allah itu, dan coba mari kita bagikan kasih setia itu, kita aplikasikan, dan kita berhenti untuk membandingkan diri kita kepada orang lain. Mungkin keadaan saudara susah, oleh karena keadaan yang tidak sesuai ekspektasi saudara, tetapi ingat, ada kasih setia Allah yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kemudian muncul pertanyaan, layakkah engkau marah? Di saat saudara mau putus asa, di saat saudara mau meninggalkan pelayanan saudara, di saat saudara menganggap ketidakadilan dipertontonkan saudara, coba renungkan diri dan saudara berkatakan, layakkah aku marah? Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami terima kasih oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang boleh menegur kami, yang seringkali kami membandingkan diri kami kepada orang lain. Orang lain lebih baik daripada saya, orang lain lebih baik daripada kami. Kenapa orang jahat lebih diberkati? Kenapa orang yang berdosa dipakai Tuhan luar biasa? Hidupnya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Seringkali itu yang terjadi. Tetapi firman Tuhan boleh menegur kami. Layakkah engkau marah? Mencerminkan bahwasanya kasih setia Allah yang menjadi kunci daripada itu semua. Dan kami yang sebenarnya manusia yang tidak layak juga, sudah dilayakkan oleh kasih setia Allah itu. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami semua untuk kami marah, untuk protes dengan Tuhan, karena kita sama-sama orang yang telah menerima kasih setia daripada Tuhan itu. Oleh sebab itu Tuhan ajari kami juga untuk bisa mengimplementasikan, mengejawantahkan kasih setia itu di dalam kehidupan kami, baik untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, dan untuk memandang keadaan sekeliling kami dengan cara pandang Tuhan. Untuk memperlakukan orang lain dengan bagaimana Tuhan memperlakukan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, dan biarlah pimpinan Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengawali hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam 111.